Oke, jadi di video kali ini kita bakal uji performa dari MediaTek Dimensity 700 yang ada di Realme 8 5G. Dan nanti juga bisa jadi patokan kalian ya yang tertarik sama Poco M3 Pro 5G yang kabarnya juga bakal pakai chipset yang satu ini. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kulas Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, langsung aja kita mulai, tapi yang pertama kita mau tes benchmarknya dahulu. Di sini kita bakal pakai 3 aplikasi benchmark yang paling sering dipakai ya. Yang pertama tentu aja AnTuTu Benchmark versi 9. Di sini MediaTek Dimensity 700 tuh bisa dapetin skor di angka 360 ribuan. Dimana skor segini tuh sedikit lebih tinggi ya dibandingkan Snapdragon 732G yang ada di angka 350 ribuan ke bawah. Terus kalau pakai aplikasi 3D Mark, di sini kita tes pakai wildlife stress testnya. Dan smartphone ini tuh bisa dapetin best loop score di angka 1109, lowest loop score di angka 1104, dan stability di angka 99,5%. Ini cukup tinggi ya. Terus kalau pakai wildlife extreme stress test ya, yang ekstrim ini, smartphone ini tuh bisa dapetin best loop di angka 323, lowest loop score di angka 319, dan stability-nya ini juga cukup tinggi di 98,8%. Kalau kita tes pakai Geekbench 5, MediaTek Dimensity 700 ini dapetin angka di 572 buat single core-nya dan 1774 buat multi core-nya. Oke, tadi kita udah lihat skor benchmark dari MediaTek Dimensity 700 dan sekarang saatnya kita langsung aja buat mainin game-game yang udah tersedia. Di sini aku nyiapin beberapa game yang paling sering dimainin ya. Di antaranya ini ada Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Di game pertama yaitu game Mobile Legends, smartphone ini bisa dapetin settingan sampai high aja, tapi high frame rate-nya juga udah bisa kita hidupin. Di sini dari awal main, pertengahan sampai akhir permainan tuh frame rate-nya kerasa stabil banget. Dan ternyata setelah 15 menit bermain, kita bisa lihat nih, FPS dari smartphone ini tuh cukup stabil di angka 55 sampai 60 FPS yang smooth banget buat grafiknya selama permainan tadi. Oke, lanjut ke game berikutnya. Ini kita mainin game PUBG Mobile. Di match pertama, kita pakai settingan teringannya dulu ya, yaitu Smooth Extreme yang kita unlock pakai GFX Tool. Di sini smartphone ini saat awal permainan, mulai dari lobby, pre-match, dalam pesawat, terjun, sampai saat looting tuh masih enak banget buat dipakai. Frame rate-nya juga kelihatan cukup stabil saat awal-awal game. Terus saat pertengahan menjelang akhir game tuh frame rate-nya juga masih cukup stabil dan bisa ngasilin gameplay yang enak banget buat dimainin. Nah, kalau kita lihat di FPS meter, ternyata kita bisa lihat kalau FPS yang didapat di settingan Smooth Extreme ini, si MediaTek Dimensity 700 ini tuh bisa dapetin FPS di kisaran 57 sampai 60 FPS. Sesekali ya mungkin drop ke angka 53 FPS. Nih kalian bisa lihat sendiri, tapi itu masih terbilang lancar banget buat dipakai. Lanjut ke match kedua di game yang sama ya. Kali ini kita coba buat pakai settingan HDR Extreme buat lihat batas maksimal Dimensity 700 di game PUBG Mobile ini. Saat awal-awal game sebenarnya ini agak kurang nyaman nih saat kita lagi terjun. Frame rate kelihatan nggak stabil banget dan kerasa naik turunnya. Di FPS meter angkanya ini juga naik turun banget, kalian bisa lihat sendiri. Cuma setelah itu framenya kembali normal lagi saat looting di menit-menit awal hingga pertengahan. Di mid game sampai late game baru nih, ketika si MediaTek Dimensity 700 suhunya mulai naik, frame rate mulai kerasa benar-benar nggak stabil dan lebih sering di angka terendahnya.
Nih, kalian bisa lihat sendiri di FPS meter angkanya tuh bener-bener nggak stabil dan sering drop ke 40 FPS. Cuma 40 FPS ini masih enak banget ya, karena settingan frame rate ultra yang artinya kalau nggak pakai GFX tool ini juga bakalan stabil banget di angka 40 FPS-nya. Oke, next kita mainin game terakhirnya, yaitu Genshin Impact. Di sini pertama kita coba pakai settingan terendahnya dengan set FPS ke 60. Saat jalan-jalan, FPS-nya ini ada di angka 35 sampai 40 FPS. Terus kalau lagi di udara, FPS-nya ini ada di angka 45 sampai 55 FPS. Dan kalau lagi bertarung yang kondisinya tuh lagi rame, FPS-nya ini ada di angka 30 sampai 40 FPS. Saat kita set ke highest 60 FPS, baru deh nih smartphone kerasa bebannya. Saat lagi jalan-jalan, FPS-nya ini ada di angka 22 sampai 30 FPS. Terus kalau lagi di udara, FPS-nya ini ada di angka 30 sampai 35 FPS. Dan kalau lagi bertarung yang kondisinya tuh lagi bener-bener rame, FPS-nya ini ada di angka 20 sampai 25 FPS. Nih kalian bisa lihat sendiri grafik di bawah. Oke, mungkin segitu aja buat uji performa dari MediaTek Dimensity 700 yang ada di Realme 8 5G. Mungkin next time kita bisa adu MediaTek Dimensity 700 yang ada di Realme 8 5G dengan MediaTek Dimensity 700 yang ada di Poco M3 Pro yang bakal rilis di tanggal 29 besok. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.